Perkenalkan, kami dari kelompok Bajra dan anggota kami sebagai berikut. Saya Danan. Saya Listia, saya Alia, Saya Agus. saya Asma. Dan hasil wawancara kami sebagai berikut. Pak. Om Swastiastu. Ada waktunya sebentar. Ada. Saya mau mewawancarai Oke. tentang jenis-jenis sampah dan tentang toga. Oh iya, ya. Silakan. Apa saja jenis-jenis sampah menurut Bapak? Jenis sampah itu menurut saya ada 3, yaitu sampah organik, non organik, dan sampah residu. Yang kedua, bagaimana cara Bapak memilah sampah? Cara memilahnya yaitu dengan menyediakan 3 tempat sampah dan mengisi label pada masing-masing tempat sampah itu, organik, non organik, dan residu. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan sampah organik dan non organik menurut Bapak? Kalau menurut saya sampah organik itu sampah yang bisa diserap oleh alam atau bisa terurai. Kalau non organik itu nggak bisa dia terurai. Pertanyaan keempat, apakah sampah organik bisa dijadikan Sampah organik bisa kan karena dia berasal dari daun-daun, tumbuhan, dan yang lain yang bisa diolah. apa saja pemanfaatan sampah non organik? Itu pemanfaatan sampah non organik biasanya dibuat diolah untuk produk baru. Misalkan yang sampah plastik itu bisa diolah lagi, bisa dijadikan bahan plastik yang baru. Yang keenam, apakah di rumah kakak ada toga? Jika ada, tanaman apa saja? Di rumah ada, kebetulan ada pohon lidah buaya, jahe juga ada. Apa saja manfaat dan toga yang Bapak sebutkan? Lidah buaya bermanfaat untuk mengobati luka, terus untuk vitamin rambut juga bisa digunakan. Kalau jahe sih biasanya untuk bahan masak, dicampur juga susu, ada jadinya susu jahe. Bagaimana cara merawat toga tersebut? Biasanya kalau di rumah itu disiram, dikasih pupuk. Apakah toga tersebut dapat diberikan pupuk dari sampah organik? Oh bisa, malah bagus kalau dari sampah organik. Bagaimana cara memanen toga? Kalau lidah buayanya sudah besar dan jahenya juga sudah matang, dipanen, kemudian sebagian bibitnya itu ditanam kembali untuk selanjutnya biar bisa dipanen lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama. Nah, hasil wawancara kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Kami dari kelompok Gada akan membuat video wawancara. Sebelum video wawancara ini akan dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya IKD Tirta Bayu Permana. Biasanya dipanggil Tirta Bayu, absen 8. Perkenalkan, nama saya Ika Krisna Tirta. Bisa dipanggil Krisna dan nomor absen saya 3. Perkenalkan, nama saya Imade Windu Juniantara Putra. Bisa dipanggil Windu, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nimade Ratih Kartika Sari, biasa dipanggil Ratih, nomor absen saya 20. Perkenalkan, nama saya Niputu Deta Acila Ciptolyani, biasa dipanggil Deta, nomor absen saya 23. Sekian perkenalan nama anggota dari kelompok kami. Berikut video wawancara yang telah kami lakukan.
Halo Kak, boleh nggak kita berdua wawancarai Kakak? Boleh. Topiknya tentang apa ya? Tentang jenis sampah, pengolahan sampah organik, non-organik, dan toga. Oke, boleh. Baik, terima kasih Kak. Ini Kakak mau. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis sampah yang ada di rumah Kakak? Kalau di rumah aku biasanya aku produksi sampah organik dan juga non-organik. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa saja contoh sampah organik dan non-organik yang ada di rumah Kakak? Kalau yang non-organik itu biasanya sampah dedaunan sama sampah bekas makanan. Kalau yang non-organik itu biasanya plastik sama botol-botol bekas dari sisa makanan minuman juga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara pengolahan sampah organik dan non-organik? Kalau yang non-organik aku biasanya dikumpulin terus nanti akan dijual kembali. Kalau yang organik aku biasanya kumpulin juga sampai dia membusuk, terus nanti aku pakai untuk pupuk tanaman. Pertanyaan yang keempat, di mana pengolahan sampah organik dan non-organik? Di mana? Kalau di mana aku biasanya di rumahku sih ada di dekat rumah susun gitu. Di situ ngolahnya. Pertanyaan yang kelima, apakah sampah organik dapat dimanfaatkan untuk merawat toga? Dapat. Seperti tadi aku bilang, biasanya sampah organik itu aku pakai untuk pupuk tanaman itu juga. Pertanyaan yang keenam, apa tanaman toga yang ada di rumah Kakak? Di rumahku adanya kunyit, jahe, sama bawang. Oke. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja manfaat toga tersebut? Kalau kunyit biasanya aku pakai untuk merawat luka yang lagi basah gitu, biar aku tempelin kunyit. Kalau jahe aku biasanya pakai ketika berkembung. Sama bawang biasanya aku pakai kalau lagi di anak badan aja sih. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana cara pengolahan tanaman toga tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai obat? Kalau yang kunyit tadi, karena aku bilang untuk ngerawat bekas ngerawat pipa, pakainya tuh kunyitnya dikupas dulu, habis itu aku parut, lalu aku tempelin ke luka yang masih basah. Gitu aja. Pertanyaan yang kesembilan, bagaimana cara menanam dan merawat tanaman toga tersebut? Aku sih kurang tahu ya, karena bapakku yang nanam, tapi biasanya beliau nanam itu di dalam pot gitu. Jadi potnya dikasih tanah dulu, baru pupuk, setelah itu dikasih bibit. Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-10, apakah boleh merawat toga tersebut dengan memberikan pupuk dari sampah organik? Boleh banget. Karena aku biasanya pakai pupuknya itu ya dari sisa-sisa makanan yang aku produksi di rumah. Oke, baik. Makasih ya, Kak. Maaf mengganggu waktunya. Oke, sama-sama. Ya. Itulah video wawancara dari kelompok kami yang telah kami lakukan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok Naga Pasai yang anggotanya saya Galih, saya Agus, saya Trisan, saya Danit, dan saya sendiri Chandra. Selamat siang Pak. Apakah boleh minta waktunya sebentar untuk menjawab soal ini? Boleh. Apakah Bapak tahu apa jenis-jenis sampah? Jenis-jenis sampah ada dua, sampah organik dan non organik. Apakah Bapak tahu sebutan 3 contoh sampah organik yang ada di rumah Bapak? Kalau sampah organik, daun-daunan, bunga-bunga kering, terus sayuran, sisa-sisa sayuran. Bapak coba sebutkan 3 contoh sampah non organik yang ada di rumah. Sampah plastik, botol bekas, dan kaleng-kaleng.
pakai. Pak, bagaimana cara mengolah sampah organik? Ditimbun untuk dijadikan kompos. Pak, bagaimana cara mengolah sampah organik? Kalau sampah non-organik kami kumpulkan dan bawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Sekarang akan memasuki toga, tanaman obat-obatan. Apakah Bapak tahu apa itu tanaman toga? Tanaman toga itu tanaman obat keluarga. Pak, coba sebutkan contoh tanaman toga yang banyak. Di antaranya kumis kucing, tanaman kencur, tanaman jahe. Apa manfaat dari toga yang Bapak sebutkan? Bisa dimanfaatkan untuk minuman kesehatan atau ramuan kesehatan. Bapak, bagaimana cara mengolah tanaman toga agar menghasilkan? Caranya dengan memanfaatkan pekarangan rumah semaksimal mungkin untuk ditanami tanaman-tanaman toga. Pak, bagaimana cara merawat tanaman toga? Dengan berikan air atau siram dan berikan pupuk. Pak, apakah tanaman toga dapat diberikan pupuk? Itu saja boleh, biar dia cepat tumbuh dan biar bermanfaat untuk kesehatan. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih kembali. Demikian hasil wawancara dari kelompok Naga Basa. Kami tutup dengan pramana Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok Padma yang beranggota. Nama saya Ikutnya Jaga Prananda Putra. Nama panggilan Yoga, nama absen 9. Nama saya Ikade Aris Rama Putra. Nama panggilan Deari nomor absen 1. Nama saya Nilu Putri Devenia. Nama panggilan Dea nomor absen 19. Nama saya Nili Putri Tina Brilian. Nama panggilan Tina nomor absen 24. Nama saya Iputu Agus Wacana. Nama panggilan Agus nomor absen 13. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, Kak. Kami dari kelompok Padma, bolehkah kami meminta waktu kakak buat mewawancarai kakak? Boleh, tentu saja bisa. Dan nama kakak siapa? Nama kakak Mira. Soal yang pertama akan kami bacakan. Apa saja jenis sampah? Jenis sampah seperti organik dan non-organik. Apa saja contoh sampah organik? Sampah organik seperti daun, bekas makanan, tulang rusuk. Apa saja contoh sampah anorganik? Sampah non-organik seperti botol, kuas, seperti kardus, karton. Bagaimana cara pengolahan sampah organik? Pengolah sampah organik seperti menjadi pupuk, kompos. Apakah toga dapat diberikan kompos dari sampah organik? Tentu bisa. Apa contoh toga yang ada di rumah ini? Seperti jambu biji, Apa manfaat toga bagi kesehatan? toga mengobati diare. Bagaimana cara mengolah toga? Mengolah toga seperti memberikan pupuk kompos, seperti menyiramnya. Bagaimana cara menanam dan merawat toga? Seperti mengambil bijinya, lalu menanamnya dan menyiramnya, masih pupuk kompos, seperti menghasilkan matahari, jadi tumbuh deh. Apakah toga bisa diberikan dengan pupuk dari sampah organik? Tentu bisa. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Sama-sama adik-adik. Kami tutup dengan pramana Santi. Om Santi, 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 Om. Kami tutup dulu ya. Ya, hati-hati ya.
mewawancarai tentang sampah dan tanaman toga. Narasumber pertama adalah Intan. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Sinta. Saya Pujari. Saya panggil Di atas waktunya saya ingin bertanya, apa saja jenis sampah? Ini sampah yang saya tahu, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Lanjut yang kedua, bagaimana cara membedakan jenis sampah? Dilihat dari sifatnya, sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, seperti kulit pisang, sisa sayuran, dan buah-buahan busuk. Sampah anorganik, sampah yang tidak mudah terurai, seperti contohnya botol plastik, kaleng bekas, dan plastik. Lanjut ke nomor 3, bagaimana pengolahan sampah organik dan non-organik? Pengolahan sampah, mereka dipisahkan terlebih dahulu, kemudian menggantikan alas menggunakan koran ataupun kardus. Sampah organik dijadikan pupuk kompos, dan sampah anorganik didaur ulang menjadi barang yang berguna. Lanjut ke nomor 4, bagaimana cara pengolahan sampah non-organik agar memiliki nilai jual? Pengolahan sampah anorganik seperti menjadikan botol plastik menjadi vas bunga atau pot bunga, menjadikan kain perca menjadi selimut ataupun tas, dan sisa-sisa kerang dijadikan kain atau gelang. Lanjut ke nomor 5, apakah di tempat kakak ada toga? Jika ada, apa saja? Ada, yaitu kunyit, jahe, kencur. Apa manfaat dari toga tersebut? Manfaat dari toga adalah bisa menyembuhkan penyakit ringan seperti demam dan batuk. 7, bagaimana cara pengolahannya? Cara pengolahan toga yang saya tahu ada 3, yaitu menipis, menyeduh, dan merebus. Nomor 8, di mana saja kita dapat menanam toga tersebut? Di halaman pekarangan rumah dan di kebun. Nomor 9, bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya yaitu diberikan pupuk, sering disirami, dan juga bersihkan dari tanaman. Nomor 10, apakah boleh tanaman toga tersebut dipupuk dengan pupuk dan sampah organik? Tentu boleh, karena pupuk organik memiliki unsur hara. Sekian dari wawancara kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, kami dari kelompok Trisula dan anggota kelompok kami. Saya Gede Riki Blangstad Kawibina, sering juga dipanggil Riki. Saya Kade Surya Aditya Putra, sering dipanggil Surya. Saya Gusti Rusana Wibawa, sering dipanggil Agung. Saya Igusti Ayu Mira Adika Resati, sering dipanggil Bella. Dan saya Niputu Ayu Trisna Dewi, sering dipanggil Ayuna. Kegiatan kami hari ini adalah akan melakukan wawancara. Dan narasumber dari kelompok kami adalah ibunya Surya. Permisi, aku mengambil waktunya sebentar. Kami akan melakukan wawancara. Apakah Ibu sudah siap? Tentu sudah siap. Dan soal pertama, apa saja jenis sampah yang ada di rumah Ibu? Sampah organik dan non-organik. Soal kedua, bagaimana cara mengolah sampah organik dan non-organik yang ada di rumah Ibu? Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk dan sampah non-organik dapat didaur ulang atau dibawa ke bank sampah. Soal ketiga, apakah sampah organik bisa diolah dan dimanfaatkan? Ya, tentu dapat dimanfaatkan. Soal keempat, bagaimana dengan sampah non-organik, apakah bisa diolah? Ya, tentu juga dapat diolah atau didaur ulang. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan toga? Toga adalah tanaman keluarga. Soal keenam, apakah di rumah Ibu ada toga? Jika ada, apa saja? Ada lidah buaya, cabai, lemon, kunyit,
kencur. Apa manfaat toga tersebut bagi kesehatan? Manfaatnya bisa membuat badan menjadi sehat dan bugar. Soal ke-8, bagaimana cara mengolah toga tersebut? Bisa dengan cara direbus atau dengan cara lainnya. Soal ke-9, bagaimana cara merawat toga tersebut? Dengan cara diberi pupuk, disiram, dan dikasih sinar matahari yang cukup. Soal ke-10, apakah toga dapat diberikan pupuk yang berasal dari sampah organik? Ya, bisa, karena sampah organik mengandung manfaat yang cukup untuk tanaman toga. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Karena wawancara sudah selesai, kami pamit dulu ya Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Itu adalah kegiatan kami hari ini. Karena kegiatan kami sudah selesai, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi.